Om Swastiastu. Halo semua. Hari ini kelompok kami akan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Kadek Nino, absen 10. Perkenalkan, nama saya Lisa Chandra dengan nomor absen 32. Saya Rian Baskara, nomor 37. Saya Yulia Pratiwi, absen 38. Selamat menyaksikan. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu. Laju reaksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan juga katalis. Siapkan cangkang telur halus dan kasar, cuka dapur, air mineral, 2 buah gelas plastik, sendok makan, dan juga stopwatch. Pertama-tama, siapkan 2 buah gelas plastik, sendok, dan juga cuka. Kemudian, tuangkan 2 sendok makan cuka ke dalam gelas plastik. Lalu, tuangkan air mineral dengan perbandingan yang sama. Masukkan cangkang telur kasar ke gelas kedua dan cangkang telur yang halus ke gelas pertama. Lalu hidupkan stopwatch dengan durasi 5 menit dan amati reaksi yang terjadi. Nah, pada percobaan ini dapat kita lihat bahwa cangkang telur yang lebih halus akan lebih cepat bereaksi. Dan dapat disimpulkan bahwa luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Jadi pertama-tama itu adalah siapkan alat dan bahan, yaitu botol, sendok, timer, cuka, baking soda, dan balon. Nah, kita masuk ke cara pembuatannya, yaitu masukkan 3 sendok soda kue ke dalam balon hijau dan 1 sendok soda kue ke dalam balon merah. Nah, selanjutnya itu adalah masukkan 5 sendok cuka ke botol pertama dan masukkan 2 sendok cuka ke dalam botol kedua. Nah, setelah itu masukkan mulut balon ke dalam mulut botol dan pastikan soda kue tidak tumpah ke dalam botol. Setelah itu, masukkan soda kue secara bersamaan dan amati reaksi yang terjadi. Jadi, ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke dalam botol. Gelembung-gelembung tersebut adalah gas karbon dioksida atau gas CO2 yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya mengempes akan berubah menjadi mengembang sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Jadi, dapat disimpulkan faktor laju reaksi yang terjadi adalah konsentrasi, dikarenakan besar kecilnya balon yang mengembang bergantung pada besar kecil takaran soda kue yang dicampurkan. Jadi semakin besar takarannya, maka balon mengembang semakin besar. Sekian. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama itu cangkang telur halus, cuka, air mineral, air panas, 2 gelas, dan juga sendok. Lalu, untuk langkah-langkah dimulai dengan masukkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu, tambahkan air panas di gelas pertama dan air mineral di gelas kedua. Lalu, masukkan cangkang telur halus di masing-masing gelas. Lalu, tunggu beberapa menit dan lihat perbedaannya. Kesimpulannya, suhu juga turut berperan penting dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka akan menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Nah, untuk melakukan percobaan ini, kita memerlukan alat dan bahan berupa yang pertama 3 gelas botol plastik, yang kedua pemutih, yang ketiga itu cuka dapur, yang keempat peniti, dan yang kelima itu sendok. Serta kita juga memerlukan timer. Nah, langkah-langkah untuk melakukan percobaan ini adalah yang pertama, kita masukkan 3 sendok makan pemutih ke gelas nomor 1 dan gelas nomor 3. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan 3 sendok makan cuka dapur ke gelas nomor 2 dan gelas nomor 3. Nah, selanjutnya kita masukkan peniti ke masing-masing gelas. Dan untuk melihat hasilnya kita tunggu selama 5 menit. Oke, jadi setelah didiamkan 5 menit, saya mendapatkan hasil bahwa memang laju reaksi itu yang paling cepat terjadi di gelas ketiga, yaitu pada larutan cuka plus pemutih. Mengapa demikian? Dikarenakan pemutih itu memiliki sifat hipoklorid dan juga cuka itu memiliki sifat asam asetat. Nah,
Kemudian di sini pemutih itu sebagai katalisator, di mana katalisator itu artinya dia zat yang mempercepat laju reaksi. Kemudian cuka itu dia sebagai korosifnya. Korosif itu artinya zat yang mempercepat karatan atau membuat keropos pada logam atau besi. Oleh karena itu ya, teman-teman, laju reaksi yang paling cepat itu terjadi di larutan cuka dan pemutih, yaitu gelas ketiga. Oke, jadi cukup sekian dari kelompok kami mengenai percobaan 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Dah.